And more than 100 Indonesians are currently protesting across the country, demanding better labor conditions. Organizers say they expect up to Protesters in Jakarta clashed with police on the 25th of August over new and increased allowances for members of parliament. Ini gila, sungguh gila. Apa yang terjadi di jalanan ibu kota saat ini bukan lagi sekadar demonstrasi biasa. Aksi massa yang awalnya mungkin dianggap hanya gejolak sesaat, kini berubah menjadi sebuah gelombang besar yang mengguncang bukan hanya Jakarta, bukan hanya Indonesia, tapi dunia internasional. Bayangkan, ribuan orang tumpah ruah ke jalan. Bendera, spanduk, dan suara teriakan memenuhi udara Jakarta. Amarah bercampur dengan semangat, membuat suasana seakan bergetar. Mereka tidak datang untuk hura-hura. Mereka tidak turun hanya untuk terlihat ramai. Mereka turun karena ada luka. Ada kekecewaan yang menumpuk. Dan hari ini, luka itu meledak. Sampai akhirnya dunia pun menoleh. Media internasional menaruh sorotannya ke kita. Tagar-tagar tentang Indonesia mendadak menjadi trending nomor 1 di media sosial global. Dari New York sampai London. Dari Tokyo sampai Berlin. Semua media, semua mata, kini memandang ke arah negeri kita. Pertanyaannya, apakah kita harus bangga atau justru malu? Apakah kita harus tersenyum karena suara rakyat Indonesia akhirnya terdengar di panggung dunia? Atau kita harus menunduk karena sorotan itu datang bukan dari prestasi, melainkan dari amarah, dari rasa kecewa yang sudah tidak bisa lagi dibendung. Media asing memberitakan dengan bahasa yang lugas, bahkan menusuk. Ribuan demonstran berkumpul di Jakarta, melemparkan batu, menyalakan petasan, berhadapan dengan polisi, dalam protes besar kedua hanya dalam sepekan, tulis salah satu media internasional. Mereka menyoroti betapa besar rasa muak masyarakat atas tunjangan dan gaji yang dianggap berlebihan bagi para anggota parlemen kita. Ya, kalian tidak salah dengar. Dunia kini tahu bahwa para wakil rakyat di negeri ini mendapat tunjangan rumah baru senilai 50 juta rupiah. Jumlah yang hampir 10 kali lipat lebih besar dari upah minimum buruh di Jakarta pada tahun 2025. Dunia tahu betapa timpangnya kebijakan itu di tengah rakyat kecil yang sedang berjuang dengan harga beras yang melambung, dengan biaya pendidikan yang mencekik, dengan ancaman PHK massal, terutama di industri tekstil yang membuat ribuan keluarga kehilangan harapan. Dan apa yang membuat semakin ironis, inflasi memang terlihat moderat di angka 3% sejak pandemi. Tapi faktanya, harga kebutuhan pokok terus naik. Rakyat kecil tetap terjepit. Lalu mereka harus melihat para elit politik hidup nyaman dengan gaji dan tunjangan besar. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Bagaimana mungkin mereka diam? Hari itu, jalanan ibu kota jadi saksi. Ribuan mahasiswa, buruh, bahkan masyarakat biasa, berbondong-bondong menuju gedung parlemen. Mereka ingin menyuarakan apa yang sudah lama mereka pendam. Tapi suara itu dibalas dengan gas air mata. Dibalas dengan tembakan peringatan. Bentrokan pun pecah. Asap putih mengepul di langit Jakarta. Tangisan, teriakan, dan suara ledakan petasan bercampur jadi satu. Dan sekali lagi, media dunia tidak menutup mata. Mereka menulis dengan jelas bagaimana rakyat Indonesia kini berdiri menghadapi kekuasaan yang mereka anggap tidak adil. Mereka menyoroti bagaimana ketidakpastian ekonomi, kenaikan harga, hingga rasa ketidakpercayaan kepada pembuat kebijakan, kini memicu gelombang protes yang semakin besar. Indonesia kini jadi sorotan dunia. Tapi sorotan ini bukanlah tentang indahnya budaya kita, bukan tentang prestasi olahraga atau teknologi, melainkan tentang amarah rakyatnya. Tentang rakyat yang merasa dikhianati oleh mereka yang seharusnya memperjuangkan kepentingan bersama. Inilah momen yang kelak akan dikenang. Momen di mana suara rakyat tidak lagi bisa dipadamkan. Momen di mana amarah dan luka yang dipendam akhirnya menjadi kobaran api yang dilihat dunia. Kita tidak tahu kemana arah semua ini akan berujung. Apakah suara rakyat akan benar-benar didengar? Ataukah lagi-lagi hanya akan ditutupi oleh janji kosong? Yang jelas, dunia sedang menyaksikan. Dan sorotan itu, suka atau tidak, kini ada pada Indonesia. 100 Indonesians are currently protesting across the country, demanding better labor conditions. Organizers say they expect up to 50,000 demonstrators in Jakarta alone. And rupiah increase in housing allowance, which is nearly 10 times Jakarta's minimum wage. The crowd
Gedung DPR, dibakar gedung DPR. DPRD Kota Makassar terbakar. Hancur ay. Hancur ya. And more than 100 Indonesians are currently protesting across the country, demanding better labor conditions. Organizers say they expect up to Protesters in Jakarta clashed with police on the 25th of August over new and increased allowances for members of parliament. Ini gila, sungguh gila. Apa yang terjadi di jalanan ibu kota saat ini bukan lagi sekadar demonstrasi biasa. Aksi massa yang awalnya mungkin dianggap hanya gejolak sesaat, kini berubah menjadi sebuah gelombang besar yang mengguncang bukan hanya Jakarta, bukan hanya Indonesia, tapi dunia internasional. Bayangkan, ribuan orang tumpah ruah ke jalan. Bendera, spanduk, dan suara teriakan memenuhi udara Jakarta. Amarah bercampur dengan semangat, membuat suasana seakan bergetar. Mereka tidak datang untuk hura-hura. Mereka tidak turun hanya untuk terlihat ramai. Mereka turun karena ada luka. Ada kekecewaan yang menumpuk. Dan hari ini, luka itu meledak. Sampai akhirnya dunia pun menoleh. Media internasional menaruh sorotannya ke kita. Tagar-tagar tentang Indonesia mendadak menjadi trending nomor 1 di media sosial global. Dari New York sampai London. Dari Tokyo sampai Berlin. Semua media, semua mata, kini memandang ke arah negeri kita. Pertanyaannya, apakah kita harus bangga? Atau justru malu? Apakah kita harus tersenyum? Karena suara rakyat Indonesia akhirnya terdengar di panggung dunia. Atau kita harus menunduk? Karena sorotan itu datang bukan dari prestasi, melainkan dari amarah, dari rasa kecewa yang sudah tidak bisa lagi dibendung. Media asing memberitakan dengan bahasa yang lugas, bahkan menusuk. Ribuan demonstran berkumpul di Jakarta, melemparkan batu, menyalakan petasan, berhadapan dengan polisi, dalam protes besar kedua hanya dalam sepekan, tulis salah satu media internasional. Mereka menyoroti betapa besar rasa muak masyarakat atas tunjangan dan gaji yang dianggap berlebihan bagi para anggota parlemen kita. Ya, kalian tidak salah dengar. Dunia kini tahu bahwa para wakil rakyat di negeri ini mendapat tunjangan rumah baru senilai 50 juta rupiah. Jumlah yang hampir 10 kali lipat lebih besar dari upah minimum buruh di Jakarta pada tahun 2025. Dunia tahu betapa timpangnya kebijakan itu di tengah rakyat kecil yang sedang berjuang dengan harga beras yang melambung, dengan biaya pendidikan yang mencekik, dengan ancaman PHK massal, terutama di industri tekstil yang membuat ribuan keluarga kehilangan harapan. Dan apa yang membuat semakin ironis, inflasi memang terlihat moderat di angka 3% sejak pandemi. Tapi faktanya, harga kebutuhan pokok terus naik. Rakyat kecil tetap terjepit. Lalu mereka harus melihat para elit politik hidup nyaman dengan gaji dan tunjangan besar. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Bagaimana mungkin mereka diam? Hari itu, jalanan ibu kota jadi saksi. Ribuan mahasiswa, buruh, bahkan masyarakat biasa, berbondong-bondong menuju gedung parlemen. Mereka ingin menyuarakan apa yang sudah lama mereka pendam. Tapi suara itu dibalas dengan gas air mata. Dibalas dengan tembakan peringatan. Bentrokan pun pecah. Asap putih mengepul di langit Jakarta. Tangisan, teriakan, dan suara ledakan petasan bercampur jadi satu. Dan sekali lagi, media dunia tidak menutup mata. Mereka menulis dengan jelas bagaimana rakyat Indonesia kini berdiri menghadapi kekuasaan yang mereka anggap tidak adil. Mereka menyoroti bagaimana ketidakpastian ekonomi, kenaikan harga, hingga rasa ketidakpercayaan kepada pembuat kebijakan, kini memicu gelombang protes yang semakin besar. Indonesia kini jadi sorotan dunia. Tapi sorotan ini bukanlah tentang indahnya budaya kita, bukan tentang prestasi olahraga atau teknologi, melainkan tentang amarah rakyatnya. Tentang rakyat yang merasa dikhianati oleh mereka yang seharusnya memperjuangkan kepentingan bersama. Inilah momen yang kelak akan dikenang. Momen di mana suara rakyat tidak lagi bisa dipadamkan. Momen di mana amarah dan luka yang dipendam akhirnya menjadi kobaran api yang dilihat dunia. Kita tidak tahu kemana arah semua ini akan berujung.